Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atikah Novikiyah dengan nomor induk mahasiswa 2103020023, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS semester 3 mata kuliah Qawaid Fikih. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan makna kaidah al-umuru bima qasidiha. Lafal al-umuru merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti perbuatan dan tingkah, seperti ucapan umuru fulan mustaqimah yang artinya beberapa tingkah laku fulan lurus. Namun, yang dimaksud di sini bukan al-amru dalam pengertian ini. Yang dikehendaki di sini adalah dalam pengertian perbuatan, yang bentuk jamaknya adalah al-umuru. Karena yang dimaksud perbuatan adalah gerakan anggota tubuh. Maka perkataan bisa masuk dalam kategori perbuatan, karena perkataan juga merupakan gerakan anggota tubuh, yaitu gerak lisan. Yang dikehendaki dalam bahasan kaidah al-umuru bima qasidiha adalah setiap tujuan atau niat yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata atau zohir. Berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak terrealisasikan dengan perbuatan nyata maka tidak akan berimplikasi pada wujudnya hukum syar'i. Apabila seseorang di dalam hati atau di dalam batin mencerai istrinya atau secara batin telah menjual hewan piaraannya, dan apa yang ada dalam hati itu tidak sampai diucapkannya, maka perbuatan batin tersebut tidak berakibat pada hukum syar'i, karena hukum syar'i hanya bersinggungan dengan sesuatu yang tampak nyata atau nahnu nahkumu bil al-zawahir. Demikian pula seseorang yang membeli harta untuk tujuan wakaf dan setelah membelinya ia tidak mengucapkan tujuan atau maksudnya, maka harta tersebut tidak menjadi harta wakaf. Mengenai perbuatan atau perkataan yang tidak dibarengi niat, maka perlu dirinci terlebih dahulu. Apakah perbuatan dan perkataannya termasuk lafal yang sharih atau yang tidak sharih? Jika termasuk lafal sharih, maka untuk menentukan hukumnya tidak harus tergantung pada niat, sebab dengan hasil perbuatannya saja sudah cukup untuk menentukan dampak hukumnya. Karena perbuatan yang sharih atau jelas itu serupa dengan niat, maka untuk menentukan hukum di sini tidak dibutuhkan niat. Misalnya, apabila seseorang berkata kepada yang lain, "Saya jual harta saya ini," atau "Saya wasiatkan harta saya ini," maka jual beli dan wasiat semacam itu dianggap sah, meskipun dalam hati tidak ada niat sama sekali. Demikian pula pada masalah wakalah, penitipan, pinjaman, menuduh zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu merupakan perbuatan yang tidak harus memerlukan niat. Dengan melakukannya saja atau tanpa diniati sudah cukup untuk menentukan hukum. Lafal yang tidak sharih atau perkataan yang samar bisa berbeda-beda hukumnya disebabkan perbedaan tujuan dari pelaku, seperti menggunakan sigoh atau kata-kata yang digunakan transaksi berbentuk mudhari dalam transaksi jual beli, umpamanya akan saya jual harta ini atau akan saya beli harta ini. Apabila ucapan tersebut yang dikehendaki adalah seketika, bukan nanti membelinya, maka transaksi jual beli semacam itu sah. Dan apabila yang dikehendaki adalah akan atau nanti, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Sebab perbedaan tujuan inilah maka hukum menjadi berbeda-beda. Namun apabila yang diucapkan adalah bentuk madi, maka hukum transaksi jual beli adalah sah meskipun tanpa adanya niat.
Dasar yang digunakan sebagai pijakan pada kaidah ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ro'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, yang artinya sahnya beberapa amal perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatinya. Orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasul-Nya berarti mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasul-Nya. Orang yang perginya diniati karena harta benda atau dunia yang hendak dicap. Kaidah al-amru bimaqasidiha dikaitkan dengan hadis-hadis tadi bertujuan untuk menjelaskan bahwa semua tindakan dan amal perbuatan manusia itu sama lainnya berbeda-beda hukumnya, disebabkan perbedaan maksud dari masing-masing orang dalam melakukan tindakan dan perbuatannya. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis lainnya juga terdapat keterangan-keterangan yang mendukung dan memperkuat bagi pentingnya kaidah ini. Misalnya pada surat An-Nisa ayat 100. Pengertian kaidah tersebut adalah ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan, karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga merasa perlu untuk ditambah. Atau yang kedua, karena lemahnya akal atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Dari penjelasan Al-Quran dapat diketahui bahwa perasaan was-was berasal dari setan yang berusaha untuk mengganggu ibadah seseorang muslim agar tidak memiliki keikhlasan dalam ibadahnya, atau agar yang bersangkutan meragukan sesuatu yang sudah jelas dalam ajaran agama. Karena itu, cara yang dianggap pengertian kaidah tersebut adalah masyaqqah atau kesulitan. Secara etimologi berarti keletihan atau al-juhud, kepayahan atau al-ina, dan kesempitan atau al-syiddah. Sedangkan jalab al-sya'i berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun at-taisir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. Makna yang terbentuk dari kata-kata dasar dari kaidah ini adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut. Dasar hukum kaidah. Menurut Al-Syatibi, kaidah tentang menghilangkan kesulitan dan keringanan ini sebagaimana tersebut di atas sudah mencapai tingkat qat'i, karena dalil-dalil yang mendasari sebagai landasan berpijak sangat kokoh dan sempurna. Yang pertama ada di Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan makna kaidah ad-dororu yuzalu. Pengertian kaidah tersebut adalah karena kaidah ini bersumber pada hadis Nabi SAW, la yudoru wala doror,
Maka, untuk mengetahui makna dan maksudnya secara utuh, terlebih dahulu akan dibahas masing-masing kata atau lafal dari hadis tersebut. Kata al-dororu berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diizinkan oleh agama seperti kisos, diat, dan had tidak dikategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan. Ayat Al-Quran yang senafas dengan kaidah di atas adalah surat Al-Baqarah ayat 231 dan ayat 229 yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Jangan rujuki mereka untuk memberi kemudorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 artinya, talak atau yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan makna kaidah al-adah muhakkamah. Pengertian kaidah tersebut adalah kata al-adah terambil dari masdar al-audu atau al-muawadah yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat, dan adat ini bisa dimaknai sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal normal manusia, serta dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian al-urf menurut Kamus Bahasa Arab semakna dengan ma'ruf, yaitu sesuatu yang diketahui manusia berupa segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang, nyaman, atau itminan.